Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anira Mutia Kamil, kelas MJ105, Prodi Manajemen PJJ S1. Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari UAS Pengantar Teknologi Informasi. Penjelasan yang pertama yaitu soal dari nomor 1, jelaskan internet dan intranet, bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan dari keduanya. Apa saja hal produktif dalam penggunaan internet? Dan begini jawaban saya. Internet adalah jaringan global yang terhubung melalui berbagai jaringan komputer publik dan swasta di seluruh dunia. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi, berkomunikasi, berbagi data, dan melakukan transaksi online. Internet memungkinkan interaksi antara individu, organisasi, dan mesin dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Kemudian intranet. Di sisi lain adalah jaringan komputer internal yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk menghubungkan komputer dan sistem informasi mereka sendiri. Intranet umumnya hanya dapat diakses oleh karyawan atau anggota organisasi tertentu. Ini menyediakan platform untuk berbagai informasi, kolaborasi, dan berkomunikasi secara internal. Kemudian, tantangan dan ancaman internet dan intranet. Yang ke-1, keamanan. Baik internet maupun intranet rentan terhadap serangan cyber seperti malware, virus, dan peretasan. Perlindungan yang tepat diperlakukan untuk mencegah akses yang tidak sah dan kerusakan data. Yang kedua, kerentanan jaringan. Jaringan internet lebih terbuka terhadap ancaman eksternal dibandingkan dengan intranet. Tetapi intranet juga rentan terhadap ancaman internal seperti pencurian data atau kebocoran informasi. Yang ketiga, pengolahan akses. Penting untuk mengelola akses ke internet dan intranet dengan cermat, memastikan hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses informasi yang sensitif atau rahasia. Kemudian, apa itu perbedaan internet dan intranet? Yang pertama, aksesibilitas. Internet dapat diakses oleh siapa saja, dari mana saja. Sementara intranet hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki izin atau koneksi ke jaringan internal suatu organisasi. Yang kedua, ruas jaringan. Internet terdiri dari jaringan publik yang terhubung secara global. Sedangkan intranet adalah jaringan internal yang dimiliki dan dioperasikan oleh organisasi atau perusahaan tertentu. Yang ketiga, tujuan penggunaan. Internet digunakan untuk berbagai tujuan termasuk informasi, komunikasi, bisnis, dan hiburan. Sedangkan intranet digunakan secara khusus untuk keperluan internal organisasi seperti berbagai dokumen, kolaborasi tim, dan pengolahan data. Kemudian hal produktif dalam penggunaan internet. Pendalaman pengetahuan. Internet adalah sumber informasi yang tak terbatas. Pengguna dapat mengakses berbagai jenis konten seperti artikel, buku, dan video untuk memperluas pengetahuan mereka tentang berbagai topik. Yang selanjutnya, kolaborasi dan komunikasi. Internet memungkinkan kolaborasi tim yang efisien dan komunikasi yang mudah melalui email, pesan instan, dan platform kolaborasi. Yang selanjutnya, pengembangan keterampilan. Berbagai platform belajar online, tutorial, dan sumber daya edukatif memungkinkan pengguna untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai bidang, mulai dari pemrograman komputer hingga seni kreatif. Yang terakhir, pemasaran dan bisnis. Internet menyediakan platform untuk pemasaran digital, e-commerce, dan jaringan bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan kehadiran online mereka. Kemudian saya akan menjelaskan dari soal nomor 2, yaitu bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa para profesional IT mereka menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data pelanggan dan privasi. Apa saja usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi? Kemudian jawaban saya adalah untuk memastikan bahwa para profesional IT menjalankan tugas mereka dengan memenuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data pelanggan dan privasi,
perusahaan dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan kode etik. Perusahaan dapat mengembangkan dan menerapkan kode etik yang jelas dan terperinci untuk para profesional IT mereka. Kode etik ini harus mencakup prinsip-prinsip yang berkaitan dengan privasi data, keamanan informasi, dan perlindungan pelanggan. Yang kedua, pelatihan sertifikasi. Perusahaan dapat menyediakan pelatihan reguler kepada para profesional IT mereka tentang standar etika dan keamanan informasi. Selain itu, mendorong atau mensyaratkan sertifikasi yang relevan seperti Certified Information System Security Professional atau CISSP atau Certified Information Privacy Professional CIPP dapat membantu memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar yang ada. Kemudian yang ketiga, audit dan pengawasan. Melakukan audit secara berkala terhadap praktik dan kebijakan keamanan informasi perusahaan dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran etika atau kepatuhan, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang keempat, pemberdayaan pelapor. Membuat saluran komunikasi yang aman dan terbuka untuk melaporkan pelanggaran etika atau keamanan informasi dapat membantu mendorong keterbukaan dan akuntabilitas di antara para profesional IT. Yang terakhir, sanksi dan konsekuensi. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas tentang konsekuensi dari pelanggaran etika atau keamanan informasi, termasuk sanksi disipliner yang sesuai. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi, beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pendidikan dan pelatihan lanjutan. Mendorong dan mendukung para profesional IT untuk terus mengembangkan keterampilan mereka melalui pendidikan formal, pelatihan, kursus online, atau seminar dan konferensi industri. Yang kedua, proyek kolaboratif. Mendorong kolaborasi antara para profesional IT dalam proyek-proyek inovatif atau penelitian bersama dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta mempromosikan pembelajaran lintas disiplin. Yang ketiga, mentoring pengembangan karir. Menyediakan program mentoring dan rencana pengembangan karir yang jelas dapat membantu para profesional IT untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan karir mereka, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Yang keempat, sertifikasi profesional. Mendorong dan mendukung para profesional IT untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui dalam bidang mereka dapat membantu meningkatkan kredibilitas dan reputasi mereka, serta membuka peluang karir yang lebih luas. Dan di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional. Jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Jawabnya, sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan fungsional suatu organisasi atau unit bisnis tertentu. Sistem ini biasanya berfokus pada mendukung aktivitas harian dan fungsi-fungsi kunci dalam suatu organisasi seperti penjualan, keuangan, sumber daya manusia, dan manajemen rantai pasokan. Sistem informasi fungsional biasanya terintegrasi dengan baik dalam proses operasional dan menghasilkan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. Berikut adalah beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Yang pertama, sistem informasi manajemen produksi. Sistem ini digunakan untuk mengelola proses produksi dan manufaktur dalam organisasi. Ini mencakup perencanaan produksi, pengendalian inventaris, jadwal produksi, dan pemantauan kinerja produksi. Yang kedua, sistem informasi penjualan dan pemasaran. Sistem ini membantu dalam mengelola aktivitas penjualan pemasaran termasuk manajemen pelanggan, pemasaran digital, analisis penjualan, dan pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM. Yang ketiga, sistem informasi keuangan dan akuntansi. Sistem ini dirancang untuk mengelola transaksi keuangan, pencatatan akuntansi, pelaporan keuangan, dan analisis keuangan organisasi. Ini mencakup fungsi seperti akuntansi umum
akuntansi biaya, manajemen aset, dan perencanaan keuangan. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem ini membantu dalam pengelolaan aspek-aspek SDM organisasi, termasuk perekrutan dan seleksi, manajemen kinerja, pengkajian, pelatihan, dan pengembangan, serta manajemen karyawan dan kehadiran. Yang kelima, sistem informasi logistik dan rantai pasokan. Sistem ini digunakan untuk mengelola rantai pasokan dan aktivitas logistik organisasi, termasuk perencanaan persediaan pengelolaan gedung, pengiriman dan distribusi, serta kolaborasi dengan mitra rantai pasokan. Yang terakhir, sistem informasi administrasi publik. Sistem ini digunakan dalam konteks pemerintahan untuk mengelola layanan publik, administrasi pajak, manajemen proyek, manajemen data penduduk, dan berbagai fungsi administrasi publik lainnya. Setiap jenis sistem informasi fungsional ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus di area atau departemen tertentu dalam suatu organisasi dan berkontribusi pada efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata serta perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.